adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, ada baiknya kita mau menghormati Tuhan ya. Dengan cara, yang pertama, duduk dan jangan sambil berbaring. Yang kedua, tidak boleh sambil makan. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Dan yang keempat, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Bertemu lagi bersama Kak Heni, Kak Ferry, Kak Ola, dan Kak Vina. Nah adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yelan. Nah adik-adik, Kak Heni mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak sama yel-yel yang sudah diajarkan oleh Kak Hera minggu lalu? Pasti masih ingat kan ya? Kita ulangi lagi ya adik-adik. Adik-adik siap? Siapa kita? Anak Tuhan. Siapa kita? Anak Tuhan. Kita siapa? Glory Kids 18 Samarinda. Yeay! Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik mari lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa dapat bertemu, berkumpul untuk melakukan ibadah kami pada hari ini, walaupun melalui live streaming Tuhan. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya dimanapun dan kapanpun itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, kita masih berdiri ya. Mari kita menari untuk Tuhan Yesus. Adik-adik putar aja ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita ya adik-adik. Biarlah fokus kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita angkat pujian kita pada
pujian penyembahan kita, dengan tari-tarian kita, berarti saatnya kita untuk apa kayak ini? Untuk dengarkan firman Tuhan. Oh ya kayak ini, adik-adik yang ada di rumah pasti juga tahu nih, kalau mau dengarkan firman Tuhan mesti duduk rapi, duduk manis, siapkan hati, siapkan pikiran kita juga. Karena adik-adik itu merupakan tanda bahwa kita nih anak-anak Tuhan menghormati firman-Nya adik-adik. Siap adik-adik? Wah, pasti siap ya kayak ini adik-adik yang ada di rumah. Yuk kayak ini adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami mau duduk manis, mau duduk rapi, kami mau siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami mau Tuhan senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang menghormati Engkau, yang menghormati firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Kami percaya firman yang kami dengar akan kami mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, bulan ini ya kayak Henny, bulan Juni, dengan firman Tuhan kita nih mirip, hampir sama dengan bulan yang lalu. Adik-adik, kalau bulan lalu kan bulan Mei mujizat Allah di dalam perjanjian lama. Nah, kalau di bulan ini ya kayak Henny, mujizat Allah di dalam perjanjian baru. Bener ya kayak Henny? Ya Kak Angel. Nah, kalau gitu kayak Henny kita mau dengarkan tentang apa nih? Nah Kak Angel dan adik-adik yang di rumah, pada minggu ini Kak Henny mau membawakan itu tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, pasti ceritanya seru ya Kak Henny? Iya Kak Angel, pasti seru ya Wah. adik-adik. Nah adik-adik, kita fokus ya mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ceritanya ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Ketika Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam, lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba nih perahu murid Tuhan Yesus nih terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun menjadi takut adik-adik. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut nih adik-adik. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Akhirnya angin pun reda dan mereka sampai ke pantai. Nah adik-adik, itulah cerita tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Wah, ceritanya luar biasa ya kayak ini adik-adik. Ceritanya luar biasa kan? Sangat memberkati kita semua pastinya adik-adik. Tadi adik-adik dengar kan ceritanya yang disampaikan Kenny bahwa Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Itu suatu mujizat loh adik-adik. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu suatu perbuatan yang dahsyat ya Kenny. Tuhan yang kita sembah itu dahsyat sekali adik-adik. Nah, mujizatnya lagi nih adik-adik yang luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus naik ke perahu ya Kenny. Iya Kak Angel. Wah, ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, anginnya yang tadinya bertiup kencang jadi reda loh adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi ya Kenny,
kita jadi mengerti bahwa kehadiran Tuhan itu menghadirkan mujizat dalam hidup kita. Demikian juga adik-adik dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan adik-adik, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sakit ya kayak ini, Tuhan itu pasti hadir untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan ketika kita ada masalah, Tuhan pasti beri jalan keluar bagi kita. Nah, adik-adik jadi mengerti ya bahwa kehadiran Tuhan itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita karena dengan hadirnya Tuhan itu mendatangkan mujizat adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Tuhan selalu hadir buat kita semua. Nah adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Mari adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada hari ini bagi kami Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu menguatkan setiap kami Bapa, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa bagi adik-adik yang berada di rumah, dimanapun mereka pada saat ini, Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dan Engkau berikan hikmat kepintaran yang berasal daripada-Mu, Bapa. Dan juga kami menyerahkan kedua orang tua mereka, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedatangan mereka, Tuhan Yesus boleh buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Sampai jumpa lagi Glory King. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita? Pasti sangat memberkati adik-adik. Nah adik-adik, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu tertanam di dalam hati kita ya adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau menutup acara ibadah kita. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan acara ibadah kami. Terima kasih buat pernyataan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.